Kali ini gue bukan bahas bagaimana caranya kaya secara cepat, tapi bagaimana kita bisa membangun kekayaannya. Ini prinsip-prinsip yang kalian bisa tanamkan, bahkan kalian bisa tanamkan ke anak-anak kalian. Supaya kalian bisa membangun kekayaan yang gue sebut di sini bisa lintas generasi. Karena kalau lu bisa tanamin 5 prinsip ini di hati lu nggak akan bikin kekayaan yang sebentar. Lu akan membangun kekayaan yang seumur hidup. Ini ibaratnya fondasi. Banyak manusia yang bisa jadi kaya, ya. Banyak yang bisa membuat kekayaan, tapi nggak banyak yang bisa mempertahankan kekayaan. Sekedar kerja sangat keras, kerja pintar, kerja cerdas itu bisa menjadi kaya. Bahkan hoki pun ada yang menjadi kaya. Tapi untuk mempertahankan kekayaan, itu membutuhkan skill. Dibutuhkan kebijaksanaan dan pola pikir ya, untuk lu bisa mengelola uang lintas generasi. Dan gua ngajarin kalian di sini itu bukan sebagai guru ya, gua nggak mau menggurui kalian, tapi gua ngajarin kalian di sini sebagai anak muda yang dulu pernah terjebak ya dalam ilusi pengen kaya secara cepat. Pengen kaya cepat itu kan tabrak semuanya, langsung kayak roket aja sampai ke atas. Gue juga dulu pernah kehilangan arah, dan di sini gue akan kasih tahu prinsip yang gue pelajari selama gue hidup. Prinsip pertama, kaya itu dimulai dari cara pandang. Kaya itu bukan sekedar hanya angka, tapi kekayaan itu justru pola pikir, apa yang ada di otak kalian. Gue percaya kekayaan yang sesungguhnya itu dimiliki ketika kalian memiliki hati yang damai, ya, dan rasa setiap hari ya kalian bisa bersyukur. Gue pinjam kata-kata ini dari mentor yang gue nggak pernah ketemu, yaitu Charlie Munger. Beliau berkata seperti ini, dunia itu tidak digerakkan oleh keserakahan, ya, tapi dunia itu digerakkan oleh iri hati. Jadi motivasi manusia untuk melakukan sesuatu itu bukan hanya serakah, tapi yang paling kuat dan paling banyak adalah iri hati. Ini gue akan cerita sedikit. Di saat gue waktu itu awal-awal berjualan, kalian semua udah tahu ceritanya, gue berjualan online, berbagai macam barang gue cari dari Cina untuk gue jualkan di sini. Ketika gue masih memiliki puluhan juta, ya ratusan juta yang kecil nominalnya sekarang, waktu itu gue merasa di atas langit. Ya, nggak ada yang pernah bisa ngomongin gue, nggak ada yang pernah bisa bilangin gue. Gue itu paling nggak kenal yang namanya bersyukur. Ya, gue selalu iri ketika gue lihat orang yang lebih hebat dibanding gue, orang yang memiliki uang lebih banyak dari gue. Gue nggak bisa menunda yang namanya keinginan, ketika gue mau apa harus dibeli, ya. Gue nggak bisa menunda yang namanya kesenangan. Baru naik dan merasa di atas langit, baru puluhan juta pertama dan ratusan juta kecil pertama. Waktu itu nafsu gue untuk pamer juga itu nggak bisa dikendalikan, ya ketika gue punya puluhan juta, gue nabung 3 bulan beli Rolex. Punya ratusan juta, nabung 3 bulan lagi langsung beli lagi ya, Audi yang baru. Waktu pertama kali hasil jualan, ya punya agensi, lalu gua berinvestasi di pasar modal. Itu anak 17, 18 tahun itu waktu itu penuh dengan pride dan penuh dengan ego. Gua umur 17 tahun sudah buka-buka botol di klub malam. Gua selalu iri ya dengan orang-orang hebat yang gua bahkan nggak tahu background ceritanya apa. Kalau gua lihat orang lebih hebat dibanding gua langsung hati gua penuh iri dan gua bilang, "Ah ini mah cuci duit. Ah ini mah begini, ini mah uangnya haram, wah ini ya ini." Gua sombong sekali dan arogan sekali ketika gua tidak tahu apa-apa. Kalian harus camkan ini di hati kalian, ya. Hati yang tenang itu jauh lebih penting dibanding rekening yang gendut. Kekayaan sejati itu sebelum kita ngomongin harta itu dimulai dari hati dan juga pikiran. Lu harus bisa buang yang namanya iri hati, lu bisa buang yang namanya pride, namanya ego. Kesombongan tuh harus dibuang dari hati. Dibanding lu punya pemikiran aku selalu kurang. Gimana kalau lu ubah itu menjadi aku itu cukup hari ini, tapi aku akan melakukan yang terbaik. Cukup itu bukan berarti kita stop berkembang sebagai seorang manusia. Tapi justru dengan mindset cukup ini, ya, kalian semua akan lebih gampang untuk menyaring informasi. Ketika lu turunin ego lu, ketika lu turunin kesombongan lu akan gampang menerima informasi. Orang yang sombong ketika nonton video ini muncul di TikTok kalian, kalian akan pikir, "Oh dia kaya muda, dia bapaknya kaya, dia cuci duit." Dengan kesombongan itu menutup apa yang kalian bisa pelajari dari orang yang kalian lihat di sini. Kalau kalian sudah blokir pola pikir kalian, itu kalian nggak akan pernah jalan kemana mana. Kalian akan diam di tempat dan stay di tempat. Ketika ada sesuatu yang kalian tidak mengerti, kalian terlalu cepat beropini dengan pikiran yang sangat sempit. Makanya gue bilang, kaya yang sejati itu dimulai dari hati yang tenang, ya, hati yang bijaksana dan hati yang penuh syukur. Prinsip kedua, ya, hidup di bawah kemampuanmu. Yang membuatmu kaya itu bukan cuma sekedar pendapatan, ya, tapi gaya hidup. Ini kesalahan fatal yang gue lakukan. Investasi baru sekian miliar ya, income ratusan juta, gaya hidup udah selangit. Kalau gue tahan sedikit aja waktu itu ya,
Memang pas awal-awal masih jutaan itu gua tahan terus ya, jutaan masih tahan ya, puluhan juta masih tahan-tahan dikit. Ketika ratusan juta sampai miliar uang gua, itu gatal pertama tuh dimulai di situ. Kalau gua bisa tahan waktu itu, gua investasikan, gua compounding, mungkin uang gua 2 kali lipat dari sekarang. Waktu punya duit sedikit sudah beli beberapa jam tangan Rolex yang murah-murah itu untuk pamer ya, ke teman, ke orang lain, untuk dirasa keren, untuk diakui oleh teman-teman sekitar. Setiap pendapatan naiknya drastis, waktu naiknya kecil enggak, ya. Ketika pendapatan naiknya drastis, nah gaya hidupnya mulai naik drastis juga waktu itu. Di tahap itu adalah gue adalah anak muda yang nggak ngerti untuk membedakan antara mana namanya kebutuhan ya, dan mana yang namanya keinginan. Ini sulit untuk waktu itu gue bedakan. Gue rasa keinginan ini kebutuhan nih, kebutuhan untuk gue pamer, kebutuhan untuk gue cari validasi, kebutuhan untuk gue tunjukin ke semua orang bahwa gue orang paling hebat. Ini harus dibiasakan ya, kemampuan untuk hidup sederhana walaupun sudah mampu hidup yang mewah. Orang kaya yang sejati ya, gue pelajari, orang kaya sejati itu menggunakan uangnya bukan untuk pamer, tapi menggunakan uangnya untuk bisa jadi pelayan untuk lebih banyak manusia yang lain. Untuk bisa serve, untuk bisa melayani orang lain, untuk bisa membuat dunia ini jadi sedikit lebih baik. Bukan hanya untuk dirinya, karena kalau untuk dirinya itu nggak ada habisnya. Hedonisme itu tidak ada habisnya. Treadmill itu adalah lingkaran kayak nggak pernah bisa berhenti, ya. Lu awalnya mau mobil harga 100 juta, lu mau mobil 1 miliar, nggak cukup 1 miliar, lu beli yang 5 miliar, nggak cukup lu beli 8,5 miliar, lu beli yang 10 miliar, lu beli yang 15 miliar, dan akhirnya lu beli 30 miliar. Itu nggak ada habisnya. Orang kaya sebenarnya tahu fungsi uang itu lebih baik digunakan untuk orang lain dibanding untuk diri sendiri. Ingat, iri hati dan impulsif itu adalah musuh dari orang kaya, ya. Ketika sudah punya uang sedikit, akhirnya impulsif. Dan ingat ya di sini ya, hidup yang hemat itu bukan berarti lu adalah orang yang pelit, tapi justru lu adalah orang yang bijak. Jangan hanya beli barang itu untuk pamer, ya, tapi beli barang itu untuk fungsinya. Dan jangan pernah bekerja hanya untuk mendapatkan validasi orang lain, karena itu adalah hal yang sia-sia. Kalau lu ngerasa lu pengen bekerja, pengen mendapatkan lebih hanya untuk pamer, hanya untuk mendapatkan validasi, itu adalah hidup yang sia-sia. Ketika lu bisa jaga gaya hidup lu sekarang ya, pendapatan lu naik, tapi gaya hidup lu jaga sekarang, itu adalah modal investasi lu untuk masa depan. Semakin banyak lu bisa jaga gaya hidup lu, semakin banyak uang, capital yang lu bisa preservasi untuk menjaga masa depan lu. Semakin banyak nanti ke depannya uang yang lu bisa gandakan. Ingat kata-kata gue ini ya, uang yang lu tidak habisin hari ini adalah uang yang lu sisain untuk bertumbuh di masa depan. Jadi lu harus bisa menunda nih. Kesenangan tuh ditunda dulu, bedain. Mana? Ketika lu lihat, oke pengen ini keinginan atau kebutuhan. Lu pikir dulu. Ya. Lu pikir seminggu, oh nggak butuh-butuh banget ya nggak perlu. Nah ini akan nyambung ke prinsip yang ketiga ya. Buatlah uangmu bekerja untukmu. Kalau kamu ya terus bekerja demi uangmu itu, seumur hidup nyari uang terus kerja, maka seumur hidup kamu akan jadi manusia yang lelah. Akan capek terus ya nanti. Ini adalah kata-kata yang beneran mengubah hidup gua sampai gua seperti sekarang. Kalau lu tidak bisa membuat uang bekerja untuk lu di saat lu tidur, lu akan selamanya bekerja untuk uang. Ketika gua tahu hal ini, semua uang yang gua dapatkan itu pengen gua cepat-cepat pekerjakan. Jadi uang itu sebagai prajurit yang bekerja di saat gua tidur. Kalau gua tidur gua belum bikin uang, jadi problem di hidup gua. Uang itu adalah energi ya, jadi jangan buang-buang energi lu untuk sesuatu yang tidak menghasilkan. Lu harus bisa bedakan nih, mana barang yang akan jadi sampah, mana yang akan justru itu jadi bibit pohon lu di masa depan. Ini contoh ya, dibanding lu itu beli sepatu ya, 10 juta, 5 juta untuk ngerasa keren di komunitas kecil lu, di tongkrongan teman-teman lu, mending uang yang sama lu pakai untuk beli kepemilikan dari perusahaan, untuk beli aset yang langka, untuk menabung suatu aset yang langka, untuk diinvestasikan untuk masa depan lu. Karena sepatu yang lu pakai itu cuman kelihatan keren ya mungkin sekali doang. Minggu depan temen lu juga biasa aja liat sepatu lu sendiri pun biasa aja liat sepatu lu, ya. Tapi uang yang sama, lu bisa belikan kepemilikan perusahaan, yang barangnya lu pakai setiap hari. Mulailah dari hal-hal yang kecil. Setiap lu punya uang, rutinlah investasikan, jangan kebanyakan gaya. Ini jadi disiplin yang dibiasakan setiap hari. Setiap ada uang kecil disisihkan, setiap ada uang kecil disisihkan, ya. Energi itu lu harus belajar menyimpan energi dulu, menggandakan energi, baru menyalurkan energi. Nah ini prinsipnya apa? Untuk bisa ibaratnya menggandakan uang, ya bikin uang itu bekerja di saat lu tidur. Yang pertama adalah memiliki pemikiran yang jangka panjang sebenarnya. Kalau pikiran lu itu jangka pendek,
lu nggak akan bisa bikin uang. Ketika lu mikir, "Oh ada hot IPO ini, ada hot IPO itu." Lu dapat berapa sih emang persenannya? Ketika book building lu masukin itu ke sekuritas lu dapat berapa? Kecil sekali kan, itu nggak mengubah hidup lu, ya. Tapi kalau lu disiplin menabung, lu disiplin setiap ada uang lu sisihkan, lu lihat, oke ini perusahaan kira-kira 20 tahun dari sekarang masih ada nih, 20 sampai 30 tahun ke depan masih ada nggak nih? Masih bisa membagikan saya dividen atau enggak nih? Ini aset produktif perusahaan yang labanya terus meningkat nggak? Oke, ketika ini perusahaan yang labanya terus meningkat, earnings-nya terus meningkat, dia konsisten membagikan dividen kepada pemegang sahamnya, oke gue mau jadi pemilik dari perusahaan ini. Itulah yang gue lakukan ketika gue 15 tahun. Investasi tuh nggak ribet, ya. Rumusnya sederhana, sabar ditambah waktu. Investasi itu sama dengan sabar ditambah waktu. Bukan lu beli sesuatu sekarang lu berharap kayanya besok. Itu lu di alam mimpi aja. Nah ini prinsip lagi ya tentang menggandakan uang. Belilah aset di saat semua orang ketakutan, semua orang nggak ada yang mau beli aset. Contohnya di saat Covid, orang semua takut. Itu gue beliin murah-murah perusahaan-perusahaan bagus. Contoh lagi, ketika kasus FTX, exchange di luar meledak, Bitcoin turun sampai 16.000. Semua orang takut, semua bilang itu sudah habis. Ya, gua tahu ini adalah aset yang langka, use case-nya ada, diingini oleh banyak orang waktu itu, dan dikasih harga yang sangat terdiskon. Ya pasti gua sikat. Seperti zamannya kepemilikan perusahaan yang murah di saat 2020. Gua lihat ini bank-bank bagus sekali gitu. Kenapa harganya segini? Ya labanya aja besar sekali, harganya kok segini. Ya gue beli dengan semua uang gue. Karena jarang-jarang kadang kita dapat kesempatan seperti itu di hidup, ya. Itu yang disebut dengan momentum. Itu yang orang lain bilang hoki. Tapi gue punya uangnya. Gue punya persiapannya di saat kesempatannya datang, di saat semua orang ketakutan. Banyak juga, ya kesempatan itu datang ke semua orang. Tapi satu, nggak semua orang waktu itu punya uangnya, nggak punya persiapannya. Nggak semua orang tahu harus ngapain, ya kan? Ketika Bitcoin 16.000 banyak kok teman-teman gue yang punya uang. Tapi mereka tidak punya ilmu dan pengetahuannya. Mereka tidak punya skill, tidak punya knowledge untuk capitalize di kesempatannya. Di saat orang takut, di situ saatnya kita masuk. Di saat semua orang euforia, semua orang pesta, semua orang senang, di saatnya itu kita kabur. Investasi itu butuh waktu, ya. Sama seperti kita menanam padi. Jangan langsung lu panen, tunggu dulu, sabar dulu, lihat dulu. Nah, kalau lu menggunakan prinsip ini, ya, untuk bikin uang bekerja di saat lu tidur, itu hidup lo akan enak sekali, ya. Seperti gua nih, tadi malam gua tidur, gua bangun, uang gua sudah bekerja untuk gua. Salah satu perusahaan yang gua cover dari 2015, sekarang gua memiliki hampir puluhan juta lembar. Dari puluhan juta lembar itu, November nanti gua dibagikan dividen interim, Maret gua akan dibagikan dividen lagi. Dari 3,36% dividen yield yang gua dapatkan dari situ, gaji gua kira-kira ya lebih besar dari beberapa direksi di situ. Direksi kerja dari pagi sampai malam. Sedangkan gue sebagai investor di situ, gue hanya duduk tenang, diam, ya. Gue bisa ajarin apa ilmu yang gue punya, gue bisa ajarin hal seperti ini. Itu sudah lebih ya dari lu mau ngomong direksi-direksi bankir-bankir yang sudah senior. Pendapatan gue hanya dari dividen di satu perusahaan yang gue punya. Ya ini perusahaan paling besar di Indonesia. Mungkin non direksi dan non mantan komisaris, gue adalah single shareholder terbesar pribadi. Jadi kapan untuk kita bisa nanam bibit ya? Kalau lu belum tanam bibit lu itu untuk bikin pohon ya, tanam sekarang. Bibitnya lu taruh di situ, lu kasih air, biarkan dia jadi pohon yang luar biasa rindang. Habisnya kayak gua, pohonnya udah luar biasa rindang. Gua tinggal ngaso di situ, gua bisa ajak keluarga gua untuk bahkan ngaso di situ. Gua bisa nikmati rindang pohonnya. Karena bibitnya udah gua tanam lama dari gua umur 15 tahun. Ya, gua panennya sekarang. Ada yang ngerasa, "Oh pengen kaya cepat dari investasi." Silahkan tinggal di planet yang lain. Karena investasi rumusnya adalah investasi sama dengan sabar ditambah waktu. Prinsip keempat, ya, kuasai dirimu. Kalau lu nggak bisa kuasain nafsu lu nggak akan pernah bisa jadi orang kaya. Dan uang itu tidak akan pernah dititipkan jatuh di tangan lo. Musuh kekayaan itu apa sih? FOMO, ya, emosi dan ego. Orang yang punya uang seperti gua itu gimana caranya bisa bangkrut? Biasanya karena mereka berinvestasi di sesuatu yang mereka nggak mengerti dalam jumlah yang banyak. Mereka FOMO, ada teman bilang opportunity ini bagus, ya, ada tambang di sini bagus, begini begini begini, tapi nggak beneran mengerti bisnisnya. Dia masuk ya dengan uang yang besar itu lalu hilang semua. Ketika gua dulu sebelum
Seperti sekarang, ya, ketika gue masih jadi orang yang bodoh, ketika dibisikin, "Oh ini ada IPO yang hot ini." Oh gue ikutan, gitu. Gua hajar lu terus di atas. Oh ini katanya bandar si A mau mainin yang ini nih, ini mau digoreng nih sama si B. Gua kenal personal bandar-bandarnya. Kadang gua dengerin juga, terus habis itu ketika gua beli mereka yang banting gua. Ketika gua FOMO beli sesuatu, di situ saatnya selalu gua rugi. Tapi namanya manusia ya melakukan kesalahan. Ketika gua FOMO ya, dihajar gua. Oh ini IPO paling bagus nih pertama di Indonesia yang seperti ini. Masuk dihajar sama bandarnya sendiri. Tapi jadi pelajaran gitu, itu uang sekolah buat gua, lumayan mahal uang sekolahnya belasan miliar waktu itu. Di saat gua emosi ya, gua mau mendapatkan keuntungan berkali-kali lipat, di situ saatnya gua selalu kena kebakar. Jadi jangan gampang FOMO, kayak tadi, bahkan gua tahu gua dikerjain sama bandarnya, tapi gua nggak nyalain bandarnya, fair game kok, walaupun dia ngomong ke gua kok beli. Ya dibilang dia jualnya nanti tunggu seminggu dulu, hari kedua langsung sesi 2 dia banting, barang gua dibanting semua, ya. Gua telepon sekuritas gua bahkan minta beli di harga atas. Itu kalian bisa lakukan tuh sebenarnya. Jadi gua minta beli di harga di atas, sesi 2 jebret dibanting semua sama dia. Fair game, ya gua nggak nyalahin kenapa, karena gua yang lakukan sendiri, gua yang pencet tombol sendiri, itu keputusan gua sendiri. Semua keputusan investasi itu ada di tangan lu, bukan tangan orang lain, ya. Jadi ketika lu bisa kuasai diri lu nggak terpengaruh, karena lu nggak bisa nyalain orang lain ketika itu sesuatu yang lu lakukan. Buang emosi, buang ego, ya. Karena kebanyakan orang di dunia itu nyalahin orang lain ketika mereka melakukan keputusan yang mereka lakukan sendiri. Disiplin itu ibarat otot ya, harus dilatih setiap hari kalau mau berkembang. Jangan ambil keputusan di saat lu masih emosi. Investasi adalah game, ya tadi gue sebut tadi, sabar dan waktu. Tapi dalam sabar dan waktu ini lu nggak akan benar terus. Warren Buffett itu cuma benar 60% of the time. 4 dari 10 investasi yang dilakukan tuh gagal total. Jadi lu akan gagal gitu. Akan ada momennya di saat lu lihat ini, lu analisa dengan benar, lu taruh uang lu dan lu gagal. Tapi di saat itu lu harus mundur dulu, lihat dulu, sabar dulu, jangan langsung emosi. Lihat posisinya. Karena kadang tesis lu benar, market bisa berkata sebaliknya. Pasti ada waktu untuk menang dan ada waktu untuk kalah. Ketika waktu lu itu giliran lu untuk kalah, jangan emosi lu mau balikin lagi. Di saat lu balikin lagi, lu kalah lagi, lu emosi lebih jelek lagi, lu kalah lagi, akhirnya uang lu hilang semua. Latih diri untuk sabar dan nikmatin prosesnya, jangan mau hasil yang cepat. Ingat ya, kuasai diri. Sederhana itu bukan berarti lu miskin. Ada orang ya, yang kelihatannya punya segalanya tapi sebenarnya nggak punya uang. Ada juga orang yang kelihatannya sederhana, biasa-biasa aja, tapi punya harta kekayaan yang sangat luar biasa. Orang sukses adalah orang yang mampu berkata tidak. Nah, mampu berkata tidak itu adalah format dari disiplin. Ketika lu udah bisa kuasai diri lu bisa kuasai otot di diri lu yang namanya disiplin. Oke, ditawarin investasi A, apakah saya mengerti A? Tidak, ya saya tidak investasi. Gue berkali-kali tolak investasi, ya. Ditawarin, "Tim ini ada tambang nikel di sini." Oh, gue nggak peduli. Gue nggak ngerti bisnisnya, gue nggak mau ngerti itu nikel tipe 1 atau tipe 2, ya. Gue nggak mau nanti dikerjain karena gue nggak ngerti cara kerjanya smelter untuk jadi nikel nikel tipe 1, gitu. Kalau tipe 2 nanti jadinya sendok, gue nggak mau punya tambang nikel yang jadinya sendok sama gunting. Ditawari investasi di batu bara, oh gue tidak mengerti industrinya coal. Gue nggak mengerti dan gue nggak mau sok ngerti. Gue paham circle of competence gue. Gue paham tempat yang gue jago itu di mana. Nah itu butuh yang namanya kebijaksanaan untuk lu bisa tahu tuh antara apa yang lu bisa kerjain dan apa yang lu nggak bisa kerjain. Ketika lu udah bisa kuasai diri lu lihat apa mana nih yang bisa dikerjain, mana yang tidak bisa dikerjain. Disiplin lu hari ini akan menentukan kekayaan lu di masa depan. Nah ini prinsip kelima yang gue pegang, ya. Kekayaan itu harus jadi berkat. Kalau kekayaan lu tuh tidak membawa kebaikan, itu akan jadi beban yang luar biasa untuk diri lu sendiri. Dan ini gue udah alamin di level gue. Kalian akan paham ketika lu sudah punya kekayaan yang sebenarnya, bahwa uang itu hanyalah alat bukan tujuan akhir. Kekayaan itu bukan hak lu ya, tapi hanya dititip ke lu, itu bisa kapan pun diambil dari lu. Kalau lu tidak mengelola dengan bijak, ya itu bisa diambil kapan pun. Keluarga yang sebesar Vanderbilt itu bisa diambil dalam sekejap. Sejak gua nganter minyak rambut ke JNE ya, gua setiap kali dapat kembalian dari situ walaupun itu buat gua makan, gua liat tukang sampah di pinggir kadang gua kasih ke dia. Ini adalah kebiasaan yang sudah gua tanam dari sejak kecil. Selalu menyisihkan pendapatan untuk dibagikan ke orang lain. Kalau kamu adalah seorang pengusaha, ya jadikan bisnismu itu sumber untuk bisa bantu banyak orang, bisa mempekerjakan banyak orang, bukan hanya sarana untuk lu sendiri nyari untung. Gunakan uang yang lu punya itu untuk membangun, bukan hanya untuk menghancurkan. Uang yang bermanfaat itu akan selalu dikenang lebih lama dibanding harta yang ditumpuk.
Reputasi dan nama baik, ini gue belajar, jauh lebih penting dibanding kemewahan apapun dan uang manapun. Semakin tinggi kekayaan lu, ya, harusnya semakin tinggi juga keinginan lu untuk melayani, ya. Jadi pelayan untuk masyarakat, untuk jadi kebaikan untuk manusia yang lain, untuk bisa sharing seperti ini. Kekayaan itu bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang bisa membangun kekayaan yang bertahan. Gue udah coba ya semua jalan yang ada di dunia ini, jalan yang cepat ya, jalan yang keras, jalan yang kasar, jalan yang sangat 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 sulit, jalan yang mudah juga, tapi akhirnya gue kembali balik ke satu jalan, yaitu jalan yang bijak. Melayani orang itu adalah panggilan gue, itulah kenapa gue akan sisihkan ya, sebisa mungkin di tengah waktu gue yang banyak gue pakai untuk hal-hal yang lain, gue akan sisihkan. Karena ini adalah janji diri gue sendiri ke Tuhan di atas. Ketika gue berhasil lepas dari rantai perbudakan finansial, gue akan bantu ya, orang-orang seperti kalian tuh bisa berjalan lurus, bisa bebas juga. Dan semoga kalian semua di sini ya, yang sudah ngikutin gue dari lama itu nggak cuman sekedar jadi orang yang kaya, tapi kalian bisa tumbuh juga menjadi manusia yang bijak, dan bisa melayani banyak orang juga nantinya, terusin tongkat estafet gue.